Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan mempelajari tentang hukum membaca doa sujud. Namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 24. Bagaimana ketika hidayah menyapa? Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ketika memanggil kalian, lima yuhyikum, untuk diajak menghadiri sesuatu yang membuat kalian jadi hidup, yang menghidupkan kalian. Jadi Allah sebut panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu panggilan apa Pak? Untuk mendekat kepada hidayah. Disebut oleh Allah sebagai undangan untuk mendekati atau untuk menuju sesuatu yang menghidupkan kalian, menghidupkan kita semua. Yang dihidupkan apanya? Hatinya. Sehingga orang yang mendekat kepada hidayah apapun bentuknya, baik sholat berjamaah maupun pengajian maupun apalagi ketaatan yang lainnya dan semua ibadah yang lainnya, itu undangan dari Allah. Allah ngajak kita untuk salat, Allah ngajak kita untuk puasa, Allah ngajak kita untuk zikir, berbuat baik kepada sesama, dan aneka aktivitas ibadah yang lainnya. Apabila undangan itu direspon dengan baik, maka Allah akan tambahkan hidayah. Allah kasih jalan kemudahan. Tapi kalau sudah dikasih undangan namun enggak mau datang, Allah kasih peringatan di lanjutan ayat. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sadarilah bahwa Allah bisa menghalangi seseorang dengan hatinya. Sehingga hidayah yang sudah sampai kepadanya, tapi karena tidak direspon dengan baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang ini untuk mendapatkan manfaat dari hidayah itu, sehingga hatinya sudah tidak lagi berfungsi dengan maksimal. Allah halangi orang ini dari hatinya sehingga hatinya dijadikan oleh Allah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya kadang kita kalau bangun malam itu Pak ya, kan kadang dikasih kemudahan oleh Allah ngelilir sesaat. Jam berapa? Jam 4. Oh, kok saya jam 4. Nah. Padahal manjing awal subuhnya itu kadang jam 4:30 ya, kurang setengah jam. Kok saya jam 4. Narik selimut Pak. Nah. Ketika dia narik selimut, padahal tadi sudah dibangunkan jam berapa? Jam 4. Merem lagi, udah pasti bablas itu. Tangi-tangi wis komat.
Sehingga kita dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala, itulah undangan dari Allah. Bisa bentuknya kesadaran untuk melakukan ibadah, dan itu datangnya sesaat. Kalau nggak direspon, udah hilang. Kalau sudah hilang, jangan berharap akan datang lagi. Misalnya ada orang yang diajak ngaji, ayo pengajian, bar subuh. Waya wong buka dagangan kok ngaji. Waya buka dagangan kok ngaji. Sehingga mungkin ada sebagian orang yang merasa berat untuk datang kajian di waktu subuh, padahal dia berangkat jam 7. Dia memperhitungkan, engko nek aku ngaji bar subuh jam 7 wis mangkat ning pasar, waktune ora cukup. Ketika terjadi seperti itu dan dia tidak merespon dengan baik ajakan tadi, Allah kasih tahu, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah, Allah bisa saja menghalangi dirimu dengan hatimu, sehingga membuat kamu tidak bisa memanfaatkan nuranimu dengan maksimal karena kau tidak merespon undangan Allah dengan baik. Akhirnya dia tinggalkan itu ketaatan, dia tinggalkan itu pengajian, dia tinggalkan sholat jamaah, dia tidak tahajud, dia tinggalkan, dan dia lebih milih untuk malas, dia lebih milih untuk aktivitas duniawi karena undangan Allah tidak direspon. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan nanti kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa dulu kau sudah dikasih kesempatan kau tidak respon dengan baik? Kenapa dulu kau sudah ditunjukkan tapi kau tidak mau mengindahkannya? Ada orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya di mana Pak? Enggak sholat. Tonggone masjid tapi ra sholat, Masya Allah. Dan bisa jadi undangan untuk sholat datang berapa kali sehari. Dia dengar dengan paling jelas adzan karena rumahnya dekat dengan masjid, tapi tidak direspon. Akhirnya Allah halangi dia dengan hatinya, maka setiap kali ada adzan sudah enggak mempan lagi untuk tembus pada dirinya. Waliyadzubillah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah kasih kita hidayah yang lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang selalu bisa mendatangi dan merespon undangan dari Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kita bahas ini, hukum membaca doa sujud. Doa sujud contohnya kalimat apa Pak? Subhana rabbiyal a'la. Kemudian subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Insyaallah nanti kita bahas itu. Pembahasan mengenai hukum doa sujud sama seperti pembahasan hukum doa ruku'. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, bacaan sujud hukumnya sunnah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Sehingga kalaupun enggak dibaca, maka sujudnya tetap sah dan sholatnya sah. Misalnya ada orang yang sujud mong mingkem sujud tapi enggak bicara apapun, enggak membaca doa apapun, sahkah sujudnya? Menurut jumhur ulama sujudnya sah. Pendapat yang kedua, bacaan sujud hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, misalnya sujud tapi ngantuk, ya merem. Imamnya Allahu Akbar, dia bangun Allahu Akbar, tapi dia merem sehingga mungkin dia tidak membaca apapun. Maka orang seperti ini jika dia masbuk, dalam arti tasyahudnya beda dengan imam, nanti harus sujud sahwi. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, pendapat madhab Zahiriyah, dan pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Baik.
Dalil pendapat yang kedua adalah kebiasaan Nabi SAW ketika sholat. Beliau selalu membaca bacaan rukuk dan sujud. Sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang beliau contohkan. Di samping itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la." Ketika turun firman Allah, "Sabbihisma rabbikal a'la." Di sini kan ada perintah, Pak. Sabbih artinya apa? Sucikanlah. Isma rabbika, nama Rabbmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Ada perintah, sucikanlah. Di situ ada perintah, sucikanlah. Nabi SAW kemudian bersabda, "Ij'aluha fi sujudikum." Laksanakan perintah ini dalam sujud kalian. Ij'aluha fi sujudikum. Laksanakanlah perintah ini dalam sujud kalian. Sehingga diwujudkan dengan mengucapkan ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Itu ceritanya dari turunnya surat Sabbihis, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maka diwujudkan dalam bentuk mengucapkan ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Selanjutnya, ada kasus orang membaca doa rukuk ketika sujud. Wayahe sujud sing diwaca doa rukuk. Wayahe rukuk sing diwaca doa sujud. Kualik ya. Sering kayak gini, Pak? Sering. Dan bahkan mereka yang ngantuk biasanya kayak gini ya. Sehingga ketika sujud, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika dia rukuk, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Bagaimana hukum seperti ini? Orang yang membaca doa rukuk ketika sujud atau membaca doa sujud ketika rukuk, ada dua keadaan. Yang pertama, dia teringat sebelum bangkit dari rukuk dan sujud. Kemudian dia membaca doa yang sesuai. Misal, dia membaca doa rukuk ketika sujud karena lupa. Sebelum bangkit dari sujud dia teringat dan langsung membaca doa sujud. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi karena dia tidak meninggalkan kewajiban. Dan tadi sudah kita sampaikan dalam mazhab Zahiriyah, dalam mazhab Ishaq bin Rahuyah dan pendapat Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat membaca doa sujud hukumnya apa, Pak? Wajib. Hanya saja dia dianjurkan untuk sujud sahwi, karena membaca doa yang tidak pada tempatnya. Insya Allah dipahami ya. Jadi kalau masih kekejar, lalu berhasil membaca doa sesuai tempatnya, maka tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, tidak teringat sehingga meninggalkan rukun tersebut. Tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Jadi ketika sujud baca doa rukuk, sampai bangkit dari sujud belum sempat membaca doa sujud. Misalnya dia membaca doa sujud ketika rukuk dan baru teringat setelah bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal. Atau sebaliknya, dia membaca doa rukuk ketika sujud dan baru teringat ketika duduk di antara dua sujud. Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan,
Jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika ruku', kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dalam kondisi ini dia membaca doa dalam sholat Subhana Rabbiyal A'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku', maka kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam sholat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud bagi Anda, yaitu sujud sahwi. Baik, ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Kita ulang ya. Kalau ada orang yang ruku' kemudian dia membaca doa sujud, gimana hukumnya, Pak? Jika ada orang yang ruku' tapi dia membaca doa sujud, bagaimana hukumnya? A. Ngulangi sholat. B. Membatalkan sholat. C. Tidak sholat. Yang mana? D. Gimana D? Sujud sahwi. Jika dia tidak sempat membaca doa ruku'. Tapi kalau dia masih sempat membaca doa ruku', tidak perlu sujud sahwi. Baik. Sekarang kita beralih ke aturan bagi makmum. Ini kalau ada makmum yang lupa, bagaimana nasib makmum seperti ini? Misalnya makmumnya tidak membaca doa sujud, atau ketika sujud membaca doa ruku', atau lupa bacaan yang lain. Bagaimana nasib makmum seperti ini? Bisa jadi peristiwa semacam ini juga dialami oleh makmum. Hanya saja bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Contoh yang sering itu makmum tidak takbir intikal. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, ya, makmumnya melu tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Dia lupa membaca takbir intikal. Apakah makmum seperti ini harus sujud sahwi? Pertama, ada dua keadaan ya. Yang pertama, makmum yang ikut imam dari awal, sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa, sehingga membaca doa ruku' ketika sujud atau sebaliknya, maka tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Nah ini manfaat jadi makmum yang ikut berjamaah dari awal. Kalau ada bagian yang salah, bagian yang keliru dari makmum ini, dia tidak diwajibkan untuk ganti bagian yang keliru tadi, selama bukan rukun. Selama bukan rukun sholat. Bahkan yang dikecualikan dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Contohnya pripun, Pak? Misalnya ada orang sholat berjamaah, lalu makmumnya itu baca Al-Fatihahnya salah, atau belum genep imamnya sudah ruku'. Bagaimana nasib makmum ini? Ikuti saja imam dan sholatnya sah, tidak perlu sujud sahwi. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, idza sahal ma'mumu fi salatihi, ketika makmum itu lupa dalam salatnya, walam yakun masbuqan, sementara dia bukan makmum yang masbuk, ay adraka jami'ar raka'at, maksudnya dia bisa mendapatkan seluruh rakaat bersama imamnya. Kama law nasiya ayyakula, seperti misalnya dia lupa untuk membaca
Subhana rabbiyal azim. Fir ruku', ketika ruku'. Fa innahu la sujuda alaihi. Tidak ada kewajiban sujud baginya. Annal durung wayah adzan jangan belum masuk waktu adzan dhisik ya jangan. Saya pernah ketemu dengan muadzin yang seperti itu. Belum masuk waktu itu sudah adzan. Terus dengan bangganya dia bilang, saya itu adzan pertama, terus diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Barang aku selampung adzan, masjid liyane gitu adzan. Saya adzan pertama diikuti oleh masjid yang lain. Jangan boten adzan di masjid yang lain mesti adzan, Pak. Bukan diikuti masjid yang lain. Durung wayah waktu itu dia sudah adzan. Maka muadzin seperti ini tidak aman. Tunggu sabar ya. Kalau memang belum waktunya untuk diadzani jangan adzan. Apalagi nyun sewu untuk adzan yang berhubungan dengan ibadah seseorang. Adzan nomor maghrib sama subuh. Wes adzan maghrib, buka. Ini bertanggung jawab terhadap batalnya puasa banyak orang ya. Do buka kabeh. Nyuwun sewu para jamaah, kula salah adzan iki. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam, wafir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Dan ada keterangan dari Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan qala ahlul lughah, para ahli bahasa mengatakan dhamin dalam bahasa Arab maknanya adalah ar-ra'i, yang memimpin. Wad-diman maknanya adalah ar-ri'ayah, kepemimpinan. Sehingga imam itu dhamin maknanya adalah annahu yahfadzus shalah, dialah yang menjaga kesempurnaan salat. Wa adadar rakaat, dan yang menjaga jumlah rakaat alal qaum, bagi para makmumnya. Makanya sekali lagi
imam harus orang yang sholatnya paling ideal, sing paling apik. Jangan mengwaton sing paling senior ya. Kalau hanya sebatas yang paling tua, enggak jaminan sholatnya paling bagus. Tapi kan kadang sing paling senior gak gelem ngalah ya. Sehingga kalau digeser nesu, maka dia harus berusaha untuk jadi imam. Sampai suatu ketika dia telat, yang imami orang lain, mutung, ora sida salat, mulai dia. Ya, ada yang kayak gitu ya, karena dia tidak mau diimami oleh orang lain. Baik, ada juga ini cerita dari mantan ya, yang pernah ngikuti kelompok ini. Ada kelompok yang dia itu merasa bahwa selain kelompoknya sholatnya nggak sah, sholatnya batal ya. Sehingga kelompok ini kalau datang ke masjid yang bukan masjidnya, maka dia harus jadi imam. Kelompok ini ya, anggota kelompok ini kalau datang ke masjid yang bukan masjid dia harus jadi imam. Kalau ada orang lain yang jadi imam, nggak mau dia. Sehingga terus ngapain? Saya pernah tanya, terus ngapain dia? Mosok neng masjid kelekaran liane sholat turu dewe misalnya? Ndak, paling dia nanti ke toilet, terus dolanan banyu neng tempat wudhu gitu. Sampai selesai sholat baru dia masuk masjid terus sholat. Wah, nek kayak gini ya marakno ciloko, nek kayak gini nggak bener itu. Dan saya pernah mengalami. Saya ketemu dengan anggota kelompok ini dan sholat di masjid kelompok itu. Namun qadarullah, karena selesai adzan imam mereka belum datang, akhirnya saya jadi imam. Ada 2 atau 3 orang anggota kelompok itu terus keluar, dia nggak mau sholat. Sehingga yang imami orang lain nggak mau sholat dia keluar, dan waktu itu nunggu ada jamaah yang lain. Dia nunggu jamaah yang lain sampai dia membuat sholat jamaah sendiri. Nah, yang kayak gini juga nggak benar, karena dia punya prinsip selain kelompok dia sholatnya batal. Ya. Baik, sudah tahu kan nama kelompoknya? Sudah tahu ya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan. Wis terkenal ya. Makanya jenengan nek mlebu ya masjid jarene dipel, jarene. Meskipun tidak ya, karena sekarang mereka sudah punya paradigma baru katanya ya, untuk pendekatan ke masyarakat, meskipun aslinya tetap seperti itu. Baik, kembali ke sini. Wal imamu dhamin, imam itu yang menjamin, artinya dia harus orang yang sholatnya paling ideal, yang paling sempurna. Maka imam bukan orang yang sholatnya sambil duduk. Pilih yang bisa berdiri. Imam Fatihahnya harus paling bagus. Imam harus ngerti tentang fikih sholat. Imam paham bagaimana fikih sujud sahwi, agar nanti ketika ada kasus di dalam sholat tidak membingungkan. Selanjutnya, makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian dia sujud sahwi sendiri. Ibnu Utsaimin mengatakan, amma idza sahal ma'mumu fi salatihi wa kana masbuqan. Ketika imam itu lupa dalam salatnya dan dia makmum masbuk, fa innahu yasjudu lis-sahwi, maka dia sujud sahwi. Baik lupanya itu terjadi ketika dia masih bersama imam, atau lupanya terjadi setelah dia nambahi kekurangan jumlah rakaat yang ketinggalan. Li'annahu idza sajada lam yahsul minhu mukhalafatun li imamihi. Kalau dia bersujud sahwi, dia melakukan sujud sahwi, dan itu kan sudah rakaat tambahan ya. Sujud sahwi ada di mana?
rakaat belakang karena imamnya sudah salam, maka tidak terhitung sebagai orang yang melakukan mukhalafah, sebagai orang yang melakukan penyimpangan terhadap gerakan imam karena imamnya sudah selesai. Haitsu innal imama qad intaha min salatihi, sehingga dia tidak disebut beda dengan imam karena imamnya sudah selesai salat. Wallahu a'lam. Baik. Selesai sampai di sini beberapa pengantar tentang fikih sujud. Berikutnya kita beralih ke aneka doa sujud. Bacaan sujud ada dua. Pertama, bacaan tasbih yang merupakan bacaan sujud itu sendiri. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, dan seterusnya. Ini bacaan sujud. Yang kedua, doa yang isinya permohonan pribadi hamba kepada Rabbnya. Misalnya Rabbighfirli wali walidayya, atau apa lagi, Allahumma rzuqni, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang lainnya. Nabi SAW menganjurkan agar kita memperbanyak berdoa ketika sujud sesuai yang kita inginkan, karena pada posisi sujud kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu perbanyaklah doa. Jadi begini, orang itu semakin merendah maka semakin dekat dengan Zat yang maha tinggi. Allah adalah Al-A'la. Al-A'la artinya apa, Pak? Zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ketika seorang hamba dia merendah baik rendah hati maupun rendah posisi, maka hamba ini semakin dekat dengan siapa? Al-A'la. Ketika seorang hamba itu merendah, maka akan semakin dekat dengan Zat yang maha tinggi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho ketika ada hambanya yang bersikap merasa tinggi dan sombong. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang tawadhu. Tentang keutamaan tawadhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba itu tawadhu di hadapan Allah, tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Karena tawadhu orang itu beda-beda, Pak. Ada tawadhu di depan raja. Apakah ini tawadhu karena Allah? Bukan. Ada tawadhu di depan penguasa. Apakah ini tawadhu karena Allah? Bukan. Ada tawadhu di depan bosnya, tapi sama keluarganya, sama teman-temannya dia ganas, ya.
Di depan bosnya, masya Allah, DP, ya. Dia tawadhu di depan bosnya. Tapi di depan orang lain, dia jadi orang yang galak, dia jadi orang yang kasar, sombong. Banyak yang kayak gitu ya. Sehingga di sinetron kan kayak gini ya. Mesti ibu paham ya ini. Di depan ini dia tawadhu, tapi di sini dia sombong. Itu berarti bukan tawadhu karena Allah. Maka yang diangkat oleh Allah adalah orang yang tawadhu karena Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bersikap tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Demikian pula tawadhu posisi. Tawadhu posisi, rendah posisi, itu bisa bentuknya posisi badan. Misalnya ketika orang sujud, bisa bentuknya posisi kondisi. Contohnya orang lemah. Orang lemah, du'afa, lemah fisik, sakit misalnya. Kemudian lemah karena hamil misalnya. Lemah yang lain termasuk orang-orang miskin, itu dekat dengan Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wahal tunsaruna illa bidu'afaikum, wahal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah karena orang-orang lemah? Maka itu salah satu di antara penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ahibbul masakin. Kata Abu Sa'id, cintailah orang-orang miskin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku jadi orang miskin. Berani doa kayak gini, Pak? Hah? Coba di antara jamaah yang pernah minta miskin, angkat tangan, Pak. Nanti dapat hadiah. Ada yang pernah minta miskin? Sing dijaluk napa? Sugih ya. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku fulus, ya. Warna merah yang mulus-mulus. Masya Allah. Bahkan kadang ada orang yang menjadikan ibadahnya untuk nyari fulus ya. Gimana itu doanya? Ya Rabbana ya Kudus. Hah? Apa kalimatnya? Barik lana bil fulus, warna merah yang alus-alus. Terus gimana itu? Loh kaya ngono Pak, menungso nih kok. Dan itu dibaca di kuburan. Sudah pernah lihat videonya ya? Pernah lihat? Nah. Maka dalam pikiran orang ini itu mau donya tok Pak. Dan dia ngeramut kuburan itu yang gondonya. Penawaran yang dia sampaikan untuk masyarakat dalam rangka ngawuri-wuri kuburan itu kan, biar nanti rezekine sampean ki lancar ya. Dagangane lancar, rezekine gede ya. Nyaduk nyempar ya.
sehingga kemana-mana dapat rezeki. Dalam pikiran orang itu cuma donya tok. Mereka yang pengagum kuburan itu, sehingga mereka datang ke kuburan tujuannya apa? Agar lulus CPNS. Kemudian apa lagi? Untuk nyari karir, agar nanti laris dagangannya. Makanya praktek syirik sama dengan gandengannya jaluk donyo, hampir semuanya. Ya. Pernah ada kawan saya itu memvideo orang yang ngalap berkah di daerah mana Parangkusumo. Ya. Itu kan ada batu apa itu? Cepuri. Ya. Ada batu cepuri, orangnya pakai jilbab. Orangnya pakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab. Terus selesai itu ditanya, dari mana? Dari Klaten. Kok jenengan ngeten niki pripun? Kula niki dagang tahu. Kalau nggak dagang tahu ya dagang tempe ya, pokoknya dia dagang di pasar. Nah, orang ini dia datang ke Cepuri itu ngalap berkah, goleki kembang ya. Kalau dia berhasil menemukan kembang kantil, nah, itulah keberkahan. Jadi dia datang ke situ tujuannya biar dagangannya laris, biar rezekinya lancar. Orang jarang Pak datang ke kuburan biar dosanya diampuni, itu jarang. Atau berharap semoga nanti dapat tambahan hidayah, itu jarang. Kalau yang kayak gini datangnya ke masjid, berdoa di masjid, mohon ampun kepada Allah, itu banyak. Tapi kalau di kuburan permohonannya apa? Donyo. Ning pikirannya mung donyo. Ya. Beberapa nelayan di kampung saya kayak gitu Pak. Sebelum dia berangkat melaut, mampir dulu ke dukun dalam kurung kiai ya. Atau kiai dalam kurung dukun. Yang benar yang mana? Terus jaluk-jaluk gini. Ya tujuannya itu, biar nanti ketika melaut dapat banyak. Dan dia tidak melakukan seperti itu ketika minta hidayah, minta ampunan, permohonan agar nanti dapat surga, itu enggak. Makanya tauhid itu selera tinggi, surga. Dan syirik itu selera rendahan ya. Maka mereka yang ahlu tauhid itulah pria punya selera. Masya Allah. Iklan apa ini? Bukan ya. Bukan iklan rokok itu ya. Ini iklan ganjaran ya. Karena selera yang tertinggi itu apa? Pahala. Masya Allah. Baik. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang miskin. Dan yang dimaksud miskin di sini adalah mutawadhi, orang yang tawadhu. Ya. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan miskin di situ adalah dari kata maskanah, maknanya yarji'u ilal killah, sedikit, artinya orang itu mohon kepada Allah Ta'ala agar tidak neko-neko, dan mohon agar dijadikan sebagai orang yang tawadhu. Karena sekali lagi, hamba itu semakin rendah di hadapan Allah, maka apa Pak? Derajatnya semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, sebaliknya semakin gumede ya, semakin sombong, maka dia semakin rendah di hadapan Allah. Sehingga mukmin yang sukses adalah mukmin yang tawadhu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan insyaallah kita akan baca lanjutannya ya nanti. Berarti pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang aneka doa ketika sujud. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ini kemarin ya. Salawat yang diajarkan Nabi SAW apa saja? Anda bisa lihat di buku tafsir salat di bagian akhir ya. Coba dilihat Pak. Bukunya wis ditutup Pak ya. Halaman pinten niku salawat niku. Fikih salam ketika salat sebelumnya. Nah, di situ kita sebutkan beragam macam doa salawat yang diajarkan Nabi SAW. Nah, duduk istirahat, kemudian bangkit ke rakaat kedua, tasyahud 271. Nah ini fikih dan tafsir salawat mulai dari halaman 272. Itu ada banyak sekali bacaan-bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kami kumpulkan semuanya. Salawat pertama dari Ka'ab bin Ujrah. Nanti salawat yang kedua dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Salawat yang ketiga dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Salawat yang keempat juga dari Abu Mas'ud dengan redaksi yang beda. Dari Abu Hurairah. Dan seterusnya. Masih banyak lagi, itu semuanya adalah redaksi salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa itu Pak? Ada 5 ya. 5 ini belum semuanya. Sebenarnya masih banyak redaksi yang lain, tapi saya hanya mengutip 5. Karena buku ini biar memudahkan bagi pembaca. Ngapal 05 ini aja wis angel Pak. Nah. Itu saya nambah-nambahi sholawat-sholawat yang rano dalile ya, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Padahal yang 5 yang diajarkan dia nggak hafal. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, apabila orang itu meninggalkan yang disyariatkan, maka dia akan melakukan yang tidak disyariatkan. Podo-podo ngelakoni. Kalau dia tinggalkan yang disyariatkan, maka dia akan melakukan yang tidak disyariatkan. Nah, bolehkah dalam satu sholat kita menggunakan doa yang berbeda-beda? Misalnya pada rakaat yang pertama menggunakan doa rukuk A, di rakaat kedua menggunakan doa rukuk B. Boleh ya? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah dalam satu gerakan diisi dengan banyak doa. Misalnya sujud membaca subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Jumhur ulama mengatakan kayak gini tidak boleh, nggak sesuai sunnah. Meskipun pendapat An-Nawawi mengatakan seperti ini boleh, sehingga boleh ngerapel banyak doa dalam satu gerakan. Itu pendapatnya An-Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya atau apa hukum ikut kerja bakti dalam acara malam tirakatan? Karena saya tidak ikut dalam acara tirakatan. Anda kerja bakti bersih-bersih masjid, insya Allah tidak masalah. Jadi misalnya tanggal 17 hari apa Pak? Kamis ya. Berarti biasanya Rebu kerja bakti ya, Rebu sore kerja bakti. Nah kerja bakti itu kan yang penting kerja bakti. Nanti mungkin Anda bisa kerja bakti di masjid atau di mana yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk ikut berjamaah atau ikut sholat berjamaah atau ikut kegiatan yang lain. Apakah ANB ikut malam tirakatan?
Kula tirakat teng griya mawon. Biasanya ya. Setahu saya nggak ada di tempat saya. Kalaupun ada biasanya nggak mengikat. Ya, mau ikut silahkan, nggak ikut juga silahkan. Cuman saya pernah ikut acara itu waktu KKN. KKN kan diundang, ya wes sudah raiso menghindar, sehingga hadir di acara itu. Ya ada acara mubah dan memang ada acara yang bermasalah ya. Insya Allah untuk sebatas mengikuti acara mubahnya, misalnya acara makan-makan, semoga tidak masalah. Jadi begini Pak, kita bagian dari warga negara turut bersyukur dan sangat bersyukur dengan adanya kemerdekaan bangsa ini. Maka kita semuanya senang dengan itu. Alhamdulillah sudah tidak lagi dijajah. Coba bayangkan ya, dari tahun 45 sampai sekarang, andaikan negeri ini masih dijajah, maka nasib kita seperti Palestina. Palestina itu kan dijajah mulai tahun berapa? 46 mulai dijajah oleh Israel. Sampai sekarang belum hilang. Berapa tahun itu? 77 tahun. Ya meskipun kita lebih lama lagi, 350 tahun. Gonta-ganti penjajah. Saking suburnya Indonesia Pak. Mulai dari Portugis sampai Sekutu. Yang terakhir Sekutu. Setelah Jepang ini kenapa? Sekutu. Sehingga aneka penjajah berdatangan ke sini. Alhamdulillah kita merdeka, kedaulatan kita diakui dan kaum muslimin bisa melakukan aktivitas ibadah dengan nyaman dan kita aman di negeri kita. Ada? Sehingga kita mensyukuri itu dengan memohon kepada Allah agar Allah jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang nyaman dan seterusnya. Nah kemudian bentuk mensyukurinya bagaimana Pak? Ya, yang lebih penting adalah mengisi kegiatan di negeri ini dengan kebaikan. Sehingga kita menjaga negeri ini jangan sampai ada penjajahan bentuk yang lain, terutama penjajahan pemikiran. Orangnya orang Indonesia, tapi pemikirannya pemikiran penjajah. Ada Pak? Banyak. Dan yang seperti itu bisa jadi lebih berbahaya. Orang dijajah dengan pemikiran, misalnya pemikiran hedonisme, pemikiran liberal, pemikiran kapitalisme, dan seterusnya. Dan contoh bukti nyata pemikiran masyarakat Indonesia sudah mulai goyah dengan hal ini adalah penyebaran LGBT. Itu datang dari mana itu? Ya negeri-negeri penjajah. Mereka punya kebiasaan seperti itu, terus ditawarkan ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang mengawal? Yang mengawal adalah medsos ya. Hampir semua medsos itu mendukung LGBT. Perusahaan-perusahaan besar mendukung LGBT. Sampai kalau bicara LGBT, nanti coba lihat di Facebook ya. Ini kan saya nyinggung LGBT. Itu kadang Facebook ikut marah dan seterusnya, kemudian kajiannya di-ban. Nah, kajiannya nggak boleh nongol di Facebook. Kenapa? Nyinggung LGBT. Dikawal oleh mereka. Dan siapakah di balik medsos-medsos ini? Mereka yang dulu menjajah negeri kita. Mereka yang berasal dari daerah-daerah yang dulu menjajah daerah timur. Pemikirannya dimasukkan dan dikawal oleh mereka, sehingga kalau ada pembahasan seperti ini dijaga. Nah, makanya yang lebih penting adalah mengajarkan kepada umat pendidikan yang benar. Dan dalam proses melawan penjajah, pendidik itu masuk dalam kategori pahlawan. Pendidik itu masuk dalam kategori pahlawan. Ki Hajar Dewantara itu ngangkat senjata enggak? Ada catatan sejarah beliau ngangkat senjata? Ki Hajar Dewantara ngangkat enggak? Enggak ya?
Setahu kita tidak. Tapi beliau fokus di mana, Pak? Pendidikan. Nyai Walidah Dahlan itu masuk kategori pahlawan nasional. Beliau fokus di mana? Di pendidikan. Sehingga keliling kemana-mana ngajari masyarakat Jogja dan sekitarnya berkaitan dengan pendidikan yang benar. Dan itu dianggap pahlawan. Maka sekarang kalau dulu perjuangan pahlawan kita itu melalui 3 cara ya. Pertama, angkat senjata ya, seperti Bung Tomo ya. Kemudian dan para pahlawan yang lain yang angkat senjata. Yang kedua, melalui diplomasi ya, ada banyak yang melalui diplomasi. Agus Salim itu diplomasi ya, diplomat itu ya. Yang ketiga, melalui pendidikan. Nah, estafet ini kita lanjutkan. Ngangkat senjata sampai narep ning Dimas, ning sawah ya. Sudah tidak lagi berlaku kecuali menjaga daerah perbatasan. Dilanjutkan oleh para aparat negara yang bergabung dalam angkatan bersenjata. Jaga daerah perbatasan, terutama di Papua yang sekarang serangan terus ya. Masih belum berhenti. Kemarin saya ketemu dengan pilot yang beliau nyetir pesawat daerah timur. Itu ditembaki pesawatnya ya. Sampai gimana Pak? Bolong-bolong. Alhamdulillah nggak sampai tembus ya. Ya cuman bolong. Sehingga kejadian ini atau ancaman ini masih ada di Indonesia. Nah, ini tugasnya mereka yang angkatan bersenjata. Yang kedua, diplomasi. Ini tugasnya pemerintah yang punya wewenang di sana. Yang ketiga, pendidikan. Siapa yang bertugas di yang ketiga ini, Pak? Apakah terbatas pada ASN? Tidak, tapi kita semua. Karena Nyai Walidah Dahlan bukan ASN. Beliau ASN enggak? ASN? Ahmad Dahlan tuh ASN enggak? ASN, aparat sipil. Beliau bukan PNS ya. Ya saya tidak tahu apakah beliau priai negara atau tidak. Baik, Kiai Haji Hashim Asy'ari, apakah beliau angkat senjata? Tidak. Beliau mengangkat kitab. Sehingga mereka-mereka ini masuk dalam lingkaran pahlawan nasional meskipun yang dilakukan bukan dengan mengangkat senjata. Nah, semangat seperti ini yang terus kita tumbuhkan di masyarakat. Sehingga mohon maaf para guru-guru masyarakat, insya Allah jika mereka tulus dalam mengajarkan masyarakat, membimbing masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya yang baik di masyarakat, hakikatnya mereka ini adalah yang melanjutkan estafet para pahlawan di masa silam ya. Makanya guru adalah pahlawan tidak berjasa, berjasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjasa tapi tidak dikasih nggak dikasih apa? Medali pahlawan, tidak dikasih tanda jasa. Nah, sambun sudah Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kami yang hidup di kampung tetap bisa bersosialisasi dengan warga yang mengadakan malam tirakatan, jalan sehat dan seterusnya? Selama acara mubah silakan Anda ikuti. Tapi kalau di situ ada yang bermasalah ya. Misalnya bapak yang bermasalah ngajak joget malam-malam, nah itu jangan diikuti. Kadang ada sebagian kampung yang mengisi malam itu dengan mendem ya. Minum khamr bareng-bareng. Ini bukan memperbaiki tapi malah ngerusak. Dan inilah tradisi penjajah yang terkadang dirayakan di hari kemerdekaan. Wallahu alam. Semoga Allah jadikan negeri kita negeri yang baik, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.